Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa Politeknik Aceh Selatan. Berikut ini kami dari bagian akademik Politeknik Aceh Selatan akan mensosialisasikan peraturan akademik Politeknik Aceh Selatan tahun 2019, dan peraturan ini terus berlaku hingga nanti keluar buku peraturan yang terbaru. Baik, adik-adik mahasiswa semua, yang kami banggakan, buku peraturan Politeknik Aceh Selatan ini disusun untuk mahasiswa dalam proses menempuh pendidikan di kampus Politeknik Aceh Selatan. Tentunya buku peraturan akademik Politeknik Aceh Selatan ini disusun untuk mahasiswa Politeknik Aceh Selatan dalam menempuh pendidikan di kampus Politeknik Aceh Selatan agar terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya kita akan melihat setiap bagian di dalam buku peraturan Politeknik Aceh Selatan. Bagian pertama, ke-1, pendahuluan. Pasal 1, tujuan. Menetapkan hak dan kewajiban peserta didik dalam mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Aceh Selatan. Yang kedua, menjamin tercapainya tujuan pendidikan politeknik dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku, serta kaidah moral dan etika profesional. Pasal kedua, ruang lingkup. Peraturan akademik berlaku bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta didik di kampus Politeknik Aceh Selatan. Pasal ketiga, definisi dan pengertian. Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan yang pertama, peraturan akademik adalah peraturan akademik dan disiplin bagi mahasiswa Politeknik Aceh Selatan. Politeknik di sini adalah Politeknik Aceh Selatan. Kemudian program studi adalah unsur pelaksana kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan atas dasar suatu kurikulum agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum yang dirancang oleh masing-masing program studi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar. Direktur adalah pimpinan penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, pembina tenaga pendidikan, kemahasiswaan, dan tenaga administratif, serta tenaga pendidik di lingkungan Politeknik. Ketua program studi adalah pimpinan penyelenggara pendidikan di tingkat program studi. Pembimbing akademik adalah pengajar yang ditunjuk untuk membimbing beberapa mahasiswa.
Dosen adalah tenaga pengajar yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Politeknik. Tenaga pendidikan adalah tenaga yang membantu di bidang administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Politeknik. Kampus adalah lingkungan dan fasilitas fisik yang digunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di Politeknik. Yudisium adalah status kelulusan mahasiswa dari Politeknik. Wisuda adalah rapat senat terbuka dalam rangka pelantikan kelulusan mahasiswa. SLTA adalah sekolah lanjutan tingkat atas, seperti SMA, SMU, SMK, STM, MAN, dan lainnya yang sederajat. Baik, adik-adik mahasiswa semua, kita akan melanjutkan bagian kedua terkait dengan peraturan akademik dan kemahasiswaan. Program pendidikan, pasal 4, program pendidikan. Beban studi program pendidikan pada jenjang diploma 3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 110 SKS yang dijadwalkan selama 3 tahun atau 6 semester. Maksimal pelaksanaan perkuliahan itu adalah 4 tahun atau 8 semester. Jika di atas 4 tahun, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak mampu menyelesaikan pendidikan di Politeknik Aceh Selatan. Yang kedua, penyelenggaraan program studi ditetapkan melalui surat keputusan direktur yang diterbitkan pada setiap awal tahun akademik baru. Jadi, dapat melihat kegiatan-kegiatan akademik yang dikeluarkan oleh bagian akademik yang disahkan oleh pimpinan Politeknik Aceh Selatan, dalam hal ini adalah direktur, dan para mahasiswa dapat mengakses melalui siakat www.sia.poltas.ac.id. Yang ketiga, lulusan program pendidikan diploma 3 akan mendapatkan ijazah diploma 3 Politeknik dengan sebutan profesional ahli madya yang disingkat dengan AMD. Pasal kelima, kapasitas pendidikan. Kapasitas pendidikan untuk setiap program studi disesuaikan terhadap kebutuhan kerja dan minat masyarakat. Yang kedua, kapasitas penerimaan mahasiswa baru untuk setiap program studi ditetapkan dengan keputusan Direktur Politeknik Aceh Selatan. Pasal ke-6, tata cara penerimaan mahasiswa baru. Calon mahasiswa Politeknik diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat, telah dinyatakan lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, memiliki ijazah SLTA 3 tahun terakhir, atau berusia tidak lebih dari 22 tahun pada saat perkuliahan dimulai. Belum menikah. Yang kedua, persyaratan calon mahasiswa program pendidikan khusus ditentukan kemudian melalui keputusan direktur. Yang ketiga, para calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan seperti tercantum pada ayat pertama dinyatakan harus mengikuti seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik Aceh Selatan. Keputusan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada hasil ujian masuk tersebut. Di atas merupakan wewenang Politeknik dan tidak dapat diganggu-gugat. Pasal ke-7, pendaftaran ulang.
Mahasiswa baru wajib mendaftar ulang pada bagian administrasi akademik dengan menyerahkan berkas-berkas. Yang pertama, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan menunjukkan ijazah aslinya. Yang kedua, fotokopi daftar nilai ujian akhir nasional yang telah dilegalisir dan menunjukkan dokumen aslinya. Yang ketiga, bukti pembayaran biaya kuliah dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh keputusan direktur. Keempat, berkas lain yang diumumkan melalui pemberitahuan resmi dari Politeknik Aceh Selatan. Yang kedua, persetujuan hukum harus dilakukan oleh mahasiswa baru dengan cara menandatangani surat perjanjian bermaterai dalam form yang disediakan serta diketahui oleh orang tua atau wali yang bersangkutan yang menyatakan akan mengikuti program pendidikan untuk waktu selama masa pendidikan. Akan bertanggung jawab atas segala sikap, perbuatan, dan tingkah laku selama masa pendidikan. Akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Politeknik Aceh Selatan. Akan menerima hasil keputusan pimpinan Politeknik atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan pada buku peraturan akademik Politeknik Aceh Selatan. Selanjutnya, pelaksanaan perkuliahan. Pasal 8, kalender akademik. Kegiatan akademik disusun dalam sebuah kalender akademik yang berlaku untuk 1 tahun ajaran. Tahun ajaran baru dimulai di antara bulan September sampai dengan Oktober untuk setiap tahunnya, dan berakhir pada bulan Agustus sampai September di tahun berikutnya. 1 tahun ajaran dibagi dalam 2 semester, yang disebut sebagai semester ganjil dan semester genap. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu. Pada setiap semester yang diakhiri dengan 2 minggu evaluasi akhir semester, yaitu ujian akhir tengah semester dan ujian akhir semester, atau yang lebih dikenal dengan ujian UAS, atau lebih dikenal lagi ujian final. Yang kelima, mahasiswa wajib mengikuti praktek kerja lapangan yang merupakan bagian dari kegiatan kurikuler. Tata cara, aturan pelaksanaan, serta hak dan kewajiban mahasiswa selama mengikuti praktek kerja lapangan diatur dalam pedoman pelaksanaan praktek kerja lapangan. Yang ketujuh, kegiatan akademik diliburkan pada hari-hari yang ditetapkan sebagai hari libur nasional menurut penanggalan resmi. Selanjutnya, pasal ke-9, jadwal dan istirahat. Jadwal kuliah dan istirahat. Adik-adik mahasiswa Politeknik Aceh Selatan yang kami banggakan. Berikut ini waktu dan belajar dan istirahat dalam 1 minggu program kuliah disusun sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Jadwal kuliah dapat diubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Aceh Selatan. Biaya kuliah. Setiap mahasiswa diwajibkan membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau yang disebut dengan SPP pada setiap awal bulan sampai seminggu sebelum UAS dilaksanakan. Besar biaya kuliah ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Politeknik Aceh Selatan. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan tidak termasuk biaya untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti asuransi mahasiswa, sumbangan pembangunan, kegiatan mahasiswa, yudisium, wisuda, karya wisata, baju pratikum, dan lain-lain sebagainya. Biaya kegiatan seperti yang tercantum pada ayat 3 dibayarkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan untuk praktek kerja lapangan, penulisan, dan pembuatan tugas proyek akhir menjadi beban dan tanggung jawab mahasiswa masing-masing. Pasal 11, pembayaran biaya kuliah dan sanksi. Biaya SPP
dan biaya tambahan lainnya yang ditetapkan oleh keputusan direktur harus sudah dibayarkan pada awal bulan sebelum semester baru dimulai. Biaya kuliah yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi dengan alasan apapun. Yang ketiga, keterlambatan pembayaran biaya kuliah akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan sampai dengan waktu pelunasan. Ketidakhadiran yang disebabkan oleh sanksi keterlambatan pembayaran biaya kuliah tetap diperhitungkan sebagai sanksi akademik. Untuk mahasiswa yang mengambil non-aktif atau cuti akademik, diwajibkan membayar SPP sebesar 25%, paling lambat 2 minggu perkuliahan. Yang keenam, pembayaran SPP dapat dilakukan per bulan. Artinya bisa dicicil dengan jumlah cicilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, cicilan bulan pertama diwajibkan untuk mengaktifkan status mahasiswa. Jadi kami menghimbau kepada adik-adik mahasiswa Politeknik Aceh Selatan agar melakukan pembayaran wajib di bulan pertama untuk mengaktifkan status mahasiswa Anda di kampus Politeknik Aceh Selatan, dan mahasiswa yang sudah membayar minimal 1 bulan pertama akan menjadi peserta pada periode perkuliahan. Sehingga namanya itu muncul di Siakat. Jika tidak, maka nama Anda tidak ditampilkan dalam Siakat. Sehingga ini menjadi penilaian juga bagi dosen, karena Anda tidak ada di dalam daftar nama Siakat, absensi menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Bagi mahasiswa yang akan mengajukan praktek kerja lapangan, wajib melunasi SPP sampai semester 4. Pasal 12, beasiswa. Bagi mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai calon penerima dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh beasiswa. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga, instansi, atau perorangan selama tidak bertentangan dengan peraturan Politeknik Aceh Selatan. Yang ketiga, syarat calon penerima seperti tercantum pada ayat 2 di atas ditetapkan oleh lembaga, instansi, atau perorangan pemberi beasiswa. Keempat, pengaturan mahasiswa penerima beasiswa dilakukan oleh Politeknik Aceh Selatan. Evaluasi prestasi akademik pasal 13, penilaian hasil belajar. Evaluasi kemajuan prestasi mahasiswa dilakukan secara berkala, baik pada pelajaran praktek maupun teori. Penilaian prestasi mahasiswa pada program praktek dapat dilakukan berdasarkan proses kerja dan laporan kerja yang mencakup bagian mata kuliah praktek. Nilai program praktek diberikan pada akhir program praktek oleh penyedia program praktek. Penilaian prestasi mahasiswa pada program teori dapat dilakukan berdasarkan hasil tugas, kuis, dan atau ujian untuk masing-masing mata kuliah yang mencakup bagian mata kuliah teori pada semester yang bersangkutan. Pada setiap semester, sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali ujian untuk setiap mata kuliah teori yang dapat diselenggarakan pada tengah dan akhir semester.
atau lebih dikenal dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada setiap akhir semester akan disampaikan hasil prestasi dan tingkah laku mahasiswa dalam bentuk laporan semester. Laporan semester akan diserahkan kepada mahasiswa dan salinan akan disampaikan kepada orang tua atau wali yang bersangkutan. Penilaian mata kuliah tugas akhir ditetapkan melalui pedoman pelaksanaan tugas akhir. Selanjutnya, pasal 14. Nilai mata kuliah. Nilai setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, D, dan E dengan sebutan mutu dan angka mutu sebagai berikut. Nah, nilai mata kuliah ini akan berlaku perlu kami sampaikan bahwa saat ini nilai setiap mata kuliah di Politeknik Aceh Selatan masih menggunakan huruf A, B, C, dan E. Nah, jika nanti proses penilaian sudah disahkan menggunakan huruf A, AB, B, C, D, dan E, maka akan disampaikan di kemudian hari. Selanjutnya, prestasi akademik. Penilaian prestasi akademik dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan hasil evaluasi akademik seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut. Penilaian prestasi akademik pada akhir semester dinyatakan dengan nilai indeks prestasi semester atau disingkat dengan IPS. Hasil perhitungan IPS prestasi semester dihitung sampai 2 desimal. Perhitungan indeks prestasi semester menggunakan rumus sebagai berikut. Indeks prestasi semester sigma I 1 sampai N, NI kali KI, sigma I sama 1 sampai N kali KI, di mana keterangannya adalah sebagai berikut. IPS, indeks prestasi semester, NI nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama 1 semester, KI bobot kredit setiap mata kuliah teori, N jumlah mata kuliah yang diambil di dalam semester yang bersangkutan. Pasal 17 tentang status kelulusan semester. Status kelulusan diberikan kepada mahasiswa pada akhir semester berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik dan disiplin. Terdapat 3 jenis status kelulusan pada setiap akhir semester. Yang A, status kelulusan. L. B, status percobaan. P. C, status tidak lulus. TL. Pemberian status kelulusan atas hasil evaluasi prestasi akademik ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Status kelulusan, lulus dengan kriteria IPK di atas atau sama dengan 2. Jumlah SKS nilai D lebih kecil sama dengan 4 dan tidak memiliki nilai E. Untuk percobaan, IPS lebih besar sama dengan 2. Jumlah SKS nilai D besar dari 4 dan tidak memiliki nilai E. Atau IPS-nya lebih besar sama dengan 1,75 atau lebih kecil dari 2. Dan jumlah SKS nilai D lebih kecil sama dengan 8 dan tidak memiliki nilai E. Status kelulusan tidak lulus jika IPS-nya lebih kecil 1,75 atau jumlah SKS nilai D besar dari 8 atau mendapat status kelulusan percobaan kedua atau memiliki nilai E. Kenaikan semester. Secara umum, untuk seluruh program pendidikan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang A, mahasiswa yang mendapatkan status kelulusan lulus
pada akhir semester berhak mengikuti pendidikan pada semester berikutnya. Mahasiswa yang mendapatkan status kelulusan percobaan pada akhir semester berhak mengikuti pendidikan pada semester berikutnya. Pada akhir semester berturut-turut, di mana mahasiswa mendapat status kelulusan percobaan kedua, maka status kelulusannya menjadi tidak lulus. Yang C, mahasiswa yang mendapatkan status tidak lulus dapat mengikuti carry over atau disingkat dengan CO yang jadwalnya akan ditentukan oleh bidang akademik atau oleh program studi masing-masing, wajib membayar biaya CO dengan jumlah sesuai peraturan yang berlaku. Pengulangan semester hanya diberikan 1 kali selama masa pendidikan atau maksimum 4 tahun masa pendidikan. Pasal 19. Pemberhentian sementara dari kegiatan akademik. Pertama, pemberhentian sementara dari kegiatan akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang disebabkan oleh yang pertama, sakit yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada semester berjalan yang disertai dengan bukti keterangan dari dokter atau rumah sakit yang sah. Yang B, keharusan yang berkaitan dengan kepentingan negara atau terjadinya keadaan kahar. Artinya, keadaan yang tidak memungkinkan mahasiswa tersebut untuk melanjutkan statusnya sebagai mahasiswa aktif. Yang kedua, mahasiswa yang diberhentikan sementara dari kegiatan akademik diberikan kesempatan untuk mengulang seluruh mata kuliah pada semester yang sama pada tahun ajaran berikutnya. Yang ketiga, pengajuan permohonan untuk mengikuti pendidikan kembali harus diajukan secara tertulis pada pimpinan Politeknik selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perkuliahan semester baru dilaksanakan. Pasal 20. Pemberhentian dari kegiatan akademik. Pemberhentian dari kegiatan akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang disebabkan oleh yang A, mendapatkan 2 kali status kelulusan tidak lulus. Yang B, melebihi maksimum masa pendidikan, yaitu melebihi masa pendidikan 4 tahun. Kedua, status diberhentikan dari kegiatan akademik dapat diberikan pada mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib dan disiplin Politeknik Aceh Selatan. Jenis dan sanksi atas pelanggaran diatur dalam pasal tersendiri. Selanjutnya, kelulusan mahasiswa. Pasal 21, Yudisium. Yudisium adalah status kelulusan pada akhir masa pendidikan yang terbagi atas status cum laude, sangat memuaskan dan memuaskan. Yang kedua, Yudisium diploma pendidikan ditentukan oleh unsur-unsur indeks prestasi kumulatif atau IPK dan nilai kelakuan kumulatif NKK. Pada program pendidikan diploma 3, indeks prestasi kumulatif dihitung dengan menggunakan rumus IPS sebagaimana yang tampil di layar Anda. Di mana IPS adalah indeks prestasi semester dan ini adalah nilai bobot dari hasil evaluasi masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh. KI besar jumlah pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu, N jumlah mata kuliah selama masa studi. Nilai kelakuan kumulatif NKK dihitung berdasarkan rumus, di mana keterangannya NKK nilai kelakuan kumulatif, NKI nilai kelakuan semester pertama sampai dengan semester ke-6.
Nah, selanjutnya nilai kelulusan NK dihitung berdasarkan jumlah peringkat tingkat 1 dan peringkat tingkat 2 yang diterima oleh mahasiswa pada semester. Yang diterima oleh mahasiswa pada setiap semester. Yang A, nilai 4 sangat baik. Diberikan pada mahasiswa yang mendapatkan peringkat tingkat 1 sebanyak-banyaknya 2 kali dalam satu semester. Nilai 3 baik diberikan pada mahasiswa yang mendapatkan peringkat tingkat 1, peringatan tingkat 1, sebanyak-banyaknya 6 kali dalam satu semester. Yang C, nilai 2 atau cukup diberikan pada mahasiswa yang mendapatkan peringatan tingkat 1 sebanyak-banyaknya 10 kali dalam satu semester. Dan nilai 1 atau kurang diberikan pada mahasiswa yang mendapatkan peringatan tingkat 1 sebanyak-banyaknya 14 kali dalam satu semester. Satu peringatan tingkat 2 dihitung setara dengan 4 kali peringatan tingkat 1. Berdasarkan unsur-unsur seperti pada ayat 2, maka yudisium ditetapkan sebagai berikut. Yudisium, kriteria, cum laude, IPK lebih besar atau sama dengan 3,50, dan NKK lebih besar 3,50, dan tidak pernah mendapatkan status kelulusan percobaan selama masa pendidikannya. Kemudian, status sangat memuaskan dengan kriteria IPK besar sama dengan 2,75 dan IKK besar sama dengan 2,75. Tidak pernah mendapatkan status kelulusan percobaan selama masa pendidikannya. Status kelulusan memuaskan kondisi lain yang tidak termasuk dalam 2 kriteria sebelumnya ini. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan, kita lanjutkan pasal 22, ijazah diploma. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program pendidikan diploma 3 berhak mendapatkan ijazah diploma 3 Politeknik. Ijazah diploma diterbitkan oleh Politeknik dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke bagian sarana dan prasarana. Fasilitas belajar mengajar. Penjadwalan penggunaan ruang kuliah dikoordinasikan oleh bagian administrasi akademik dan bagian kerumah tanggaan. Yang kedua, ruang kuliah digunakan bersama oleh seluruh program studi sesuai dengan jadwal kuliah teori yang berlaku. Yang ketiga, fasilitas praktik yang meliputi laboratorium, bengkel, dan studio beserta fasilitas pendukungnya dikelola oleh program studi kecuali fasilitas praktik bersama yang ditetapkan oleh direktur. Yang keempat, sesuai dengan kompetensi mahasiswa yang akan dicapai, kegiatan jurusan dapat memanfaatkan sarana, fasilitas, dan sumber daya unit kerja lain yang untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Pasal 24, perpustakaan. Perpustakaan melakukan pelayanan pustaka bagi staf dan seluruh sivitas akademika Politeknik Aceh Selatan. Perpustakaan dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Peminjaman dapat dilakukan dengan cara perorangan atau kolektif. Peminjaman kolektif adalah peminjaman buku wajib ajar pada mata kuliah tertentu selama 1 semester. Selain peminjaman kolektif, mahasiswa dapat meminjam buku secara perorangan dengan ketentuan sebagai berikut: maksimum meminjam 2 buah buku, maksimum waktu peminjaman 1 minggu atau 7 hari, dan dapat diperpanjang maksimum 2 kali. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara peminjaman, sanksi, dan lain-lain diatur dalam peraturan perpustakaan yang dikeluarkan oleh direktur. Pasal 25. Papan pengumuman. 1. Papan pengumuman resmi dikelola oleh pimpinan Politeknik. Kedua, papan pengumuman umum dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika dan masyarakat umum
untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Yang ketiga, setiap program studi memiliki papan pengumuman untuk menyampaikan informasi yang berlaku di bagian masing-masing. Yang keempat, papan pengumuman himpunan mahasiswa digunakan untuk kepentingan himpunan. Yang kelima, publikasi yang bersifat politik, pelecehan, sara, menghasut, fitnah, dan lain-lain yang mengganggu stabilitas kampus dilarang ditampilkan pada papan pengumuman di lingkungan Politeknik Aceh Selatan. Adik-adik mahasiswa Politeknik Aceh Selatan yang kami banggakan, selanjutnya kita melihat bagian kemahasiswaan. Pasal 26, kelas dan organisasi kelas. 1. Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas atau komting, komisaris letting, yang boleh dijabat secara bergantian di antara mahasiswa untuk setiap semester. Yang kedua, ketua kelas atau komisaris letting bertanggung jawab atas keterlibatan kelas, ketertiban kelas, dan anggota-anggotanya. Yang ketiga, pengaturan dan masa tugas ketua kelas atau komting dilakukan oleh wali kelas dan ketua program studi. Pasal 27, kegiatan ekstrakurikuler. 1. Maksud dan tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam belajar mahasiswa yang menyangkut kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan mahasiswa, pengembangan kepribadian mahasiswa, peningkatan kemampuan fisik dan non-fisik, penyaluran minat dan bakat, pengarahan terhadap tanggung jawab sosial sebagai pribadi atau sebagai anggota kelompok, serta pemeliharaan semangat kebersamaan di dalam keluarga besar Politeknik Aceh Selatan. Kedua, keikutsertaan pada kegiatan ekstrakurikuler ini bersifat sukarela dan keanggotaannya tidak mempengaruhi fasilitas pelayanan akademis. Namun demikian, setiap mahasiswa diharapkan turut berperan di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ketiga, pada umumnya kegiatan ekstrakurikuler direncanakan dan dilakukan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan Politeknik yang terdiri dari himpunan mahasiswa, program studi, badan eksekutif mahasiswa, Politeknik, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM, dan unit kegiatan mahasiswa UKM. Yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan lembaga kemahasiswaan diatur dalam pedoman lembaga kemahasiswaan. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, peraturan kedisiplinan. Pasal 28 tentang kedisiplinan. Yang pertama, Politeknik mewajibkan para mahasiswa untuk belajar dengan disiplin tinggi, serta berpegang pada ketentuan sebagai berikut. A. Menepati waktu dan teratur dalam mengikuti kuliah. B. Berdisiplin dan bersikap baik. C. Menjaga kebersihan dan ketertiban. D. Berpakaian rapi dan sopan, tidak ketat, tidak berkaos oblong dan sandal, serta memakai kemeja putih dan celana rok hitam pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. E. Berpenampilan rapi dan tidak berambut gondrong. F. Dilarang merokok di lingkungan kampus Politeknik Aceh Selatan. G. Tidak makan minum di dalam ruang kuliah atau ruang praktikum. H. Dilarang mengedarkan dan memakai minuman keras dan obat-obat terlarang. I. Mematuhi petunjuk untuk menghindari kecelakaan kerja. J.
dapat dipercaya dan menghindarkan kerusakan dan hilangnya barang-barang milik Politeknik Aceh Selatan. K. Mengikuti ketentuan dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Politeknik Aceh Selatan. Selanjutnya yang kedua, sanksi akan diberikan bagi mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan-peraturan Politeknik. Ketiga, pemberian sanksi dapat berupa kompensasi kerja, peringatan tertulis, dan atau diberhentikan dari kegiatan akademik. Pasal 29, peringatan tingkat 1. 1. Peringatan tingkat 1 dapat dikenakan kepada mahasiswa atas pelanggaran sebagai berikut. A. Ketidakhadiran yang tidak diizinkan, misalnya terlambat dan bolos. B. Tidak melaksanakan instruksi keselamatan. C. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan. D. Tidak menghiraukan peraturan tata tertib, kesopanan, dan rasa hormat kepada yang lain, terutama kepada staf pengajar atau dosen. E. Menggunakan alat-alat, perkakas, dan benda-benda Politeknik tidak menurut aturan pakai yang benar, walaupun telah diberitahukan sebelumnya secara lisan maupun tertulis. F. Tidak mengikuti ketentuan cara berpakaian yang berlaku di Politeknik Aceh Selatan. G. Makan dan minum di kelas atau di bengkel, studio, laboratorium dalam jam kerja atau istirahat. H. Membuat kegaduhan di dalam kelas maupun di tempat praktek pada jam pelajar. I. Hal-hal lain yang ditertibkan oleh program studi yang telah disetujui oleh direktur. Kedua, peringatan tingkat 1 dapat diberikan oleh seluruh staf sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. 3. Nama mahasiswa dan jenis pelanggaran yang dikenakan ditulis dalam form peringatan serta ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, staf yang melaporkan, dan ketua program studi. Pasal 30. Peringatan tingkat 2. 1. Peringatan tingkat 2 dapat dikenakan pada mahasiswa atas pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, ketidakhadiran selama 1 hari tanpa keterangan. B. Mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan karena pelanggaran terhadap instruksi keselamatan yang membahayakan kesehatan dan kehidupan bagi diri sendiri dan atau orang lain. C. Menghilangkan atau merusakkan alat, perkakas, dan atau benda milik Politeknik Aceh Selatan. D. Tidak melaksanakan atau mentaati tugas kompetensi pada waktu yang telah ditentukan. E. Merokok di lingkungan kampus Politeknik Aceh Selatan. F. Tidak jujur dalam memberikan alasan absen. G. Tidak jujur dalam memberikan alasan kerusakan alat atau mesin atau benda kerja. H. Melakukan kegiatan politik, pelecehan, sara, menghasut, fitnah, dan lain-lain di dalam kampus Politeknik Aceh Selatan. Hal-hal lain yang diterbitkan oleh unit kerja yang telah disetujui oleh Direktur Politeknik Aceh Selatan. 2. Peringatan tingkat 2 dapat diberikan oleh seluruh staf sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. 3. Peringatan tingkat 2 diberikan pada setiap peringatan tingkat 1 yang keempat dalam 1 semester. 4. Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima sebanyak-banyaknya 2 peringatan tingkat 2 dalam 1 semester. Pada peringatan tingkat 2 ketiga dalam 1 semester, mahasiswa yang diberhentikan
mahasiswa akan diberhentikan dari kegiatan akademik. 5. Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima sebanyak-banyaknya 7 peringatan tingkat 2 selama masa pendidikan yang dihitung kumulatif sejak pertama. Pada peringatan kedua yang ke-8, mahasiswa akan diberhentikan dari kegiatan akademik di kampus Politeknik Aceh Selatan. Ke-6, nama mahasiswa dan jenis pelanggaran yang dikenakan ditulis dalam form peringatan serta ditandatangani oleh staf yang melaporkan, mahasiswa yang bersangkutan dan ketua program studi. 7. Politeknik dan penyampaian surat pemberitahuan tertulis. Kami ulangi, 7. Politeknik akan menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada orang tua atau wali mahasiswa atas setiap pelanggaran yang menyebabkan terbitnya sebuah peringatan tingkat 2. Pasal 31. Ketidakhadiran yang diizinkan. 1. Ketidakhadiran untuk mengikuti perkuliahan hanya diizinkan dalam hal A. Sakit harus dengan surat keterangan dokter yang resmi dan sah. Politeknik berhak memeriksa keabsahan surat keterangan dokter yang dijadikan alasan ketidakhadiran mahasiswa. B. Urusan pribadi yang benar-benar penting dan mendadak. Contoh, pemanggilan untuk menjadi saksi di muka pengadilan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, dan anggota keluarga yang mempunyai hubungan langsung mendapat musibah. C. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh institusi kampus Politeknik Aceh Selatan. Dua, izin tidak hadir harus didapat dari wali kelas atau ketua program studi masing-masing di lingkungan Politeknik Aceh Selatan. 3. Bila mahasiswa karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan karena alasan tersebut di atas, maka wali kelas atau dosen pembimbing akademik harus menerima pemberitahuan resmi dari waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja. Pemberitahuan dapat disampaikan melalui telepon, voicemail surat, telegram, WhatsApp, atau media lain. Meskipun demikian, surat keterangan dokter pernyataan alasan absen yang ditandatangani oleh wali atau oleh orang tua atau wali harus diserahkan kepada wali kelas atau dosen pembimbing akademik ketika mengikuti kuliah kembali. Keempat, rekapitulasi waktu ketidakhadiran yang diizinkan akan dicantumkan pada laporan semester. Ketidakhadiran yang diizinkan, ketidakhadiran yang tidak diizinkan. 1. Ketidakhadiran yang tidak diizinkan meliputi kasus A. Terlambat, B. Boros. Kami ulangi, ketidakhadiran yang tidak diizinkan meliputi kasus A. Terlambat, B. Bolos. 2. Ketidakhadiran yang tidak diizinkan akan mengakibatkan diberikan peringatan tingkat 1 atau peringatan tingkat 2 oleh masing-masing program studi di lingkungan Politeknik Aceh Selatan. Peringatan tingkat 1 dikenakan pada hal-hal sebagai berikut. A. 4 kali terlambat, masing-masing tidak lebih dari 15 menit. B. 2 kali terlambat, lebih dari 10 menit. 4. Peringatan tingkat 2 akan diberikan kepada mahasiswa atas ketidakhadiran tanpa pemberitahuan resmi untuk setiap 1 hari kuliah. 5. Rekapitulasi waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan akan dicantumkan pada laporan semester. Pasal 33. Pertanggungjawaban atas barang milik Politeknik. Tiap mahasiswa secara perorangan bertanggung jawab terhadap kelengkapan bahan atau peralatan yang dipercaya kepadanya. 2. Mahasiswa yang diharuskan segera
melapor pada staf pengajar yang bersangkutan jika menerima bahan atau peralatan yang rusak atau tidak lengkap. 3. Mahasiswa diharuskan segera melapor kepada staf pengajar yang bersangkutan apabila merusakkan atau menghilangkan bahan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya. Mengabaikan peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang berat. 4. Pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan yang tidak dapat dilakukan secara perorangan akan dibebankan kepada seluruh mahasiswa dari kelas yang bersangkutan. 5. Setiap hari, mahasiswa diharuskan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bahan, peralatan, mesin yang digunakan sesuai dengan daftar inventarisnya. Selanjutnya, pasal 34. Penggantian atas kerusakan. Adik-adik mahasiswa Politeknik Aceh Selatan yang kami banggakan, kita lanjutkan pasal 34 tentang penggantian alat atas kerusakan. Yang pertama, selain peringatan tingkat 1 atau tingkat 2, seorang mahasiswa dapat dikenakan denda atau tuntutan penggantian atas bahan, peralatan, mesin yang dirusakkan atau dihilangkannya. 2. Nilai penggantian ditentukan oleh ketua program studi dengan tetap mempertimbangkan aspek akademis berkaitan dengan kasus yang terjadi. Pasal 35. Kompensasi dan sanksi. 1. Kompensasi adalah penggantian waktu ketidakhadiran yang diizinkan. 2. Kompensasi dikoordinasikan langsung dengan pengajar pengampu mata kuliah yang bersangkutan atau melalui kabak kemahasiswaan. 3. Sanksi adalah bentuk pertanggungjawaban ketidakhadiran yang diakibatkan oleh kasus selain sakit yang disertai surat dokter. 4. Sanksi kerja dapat pula diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kerusakan atau menghilangkan bahan, peralatan, mesin yang menjadi tanggung jawabnya. Jumlah jam sanksi ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi kerusakan atau kehilangan tersebut. Sanksi harus dilunasi sebelum perkuliahan semester baru dimulai. 6. Pelaksanaan sanksi diatur oleh wali kelas atau dosen pembimbing akademik, ketua program studi, dan atau kabak kemahasiswaan. 7. Kompensasi dan sanksi dapat dilakukan pada hari kerja dalam semester tersebut dan atau waktu libur. 8. Kompensasi dan sanksi tidak mengurangi jumlah catatan ketidakhadiran yang tercantum dalam laporan semester. 9. Pada dasarnya, setiap ketidakhadiran harus diganti sebanyak waktu ketidakhadirannya. 10. Ketidakhadiran maksimal sesuai pasal 32 ayat 1b adalah 3 kali pertemuan. Jika melebihi, maka mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Maka, kami menghimbau kepada masing-masing ketua program studi untuk terus melakukan pemantauan siakat oleh staf masing-masing prodi jika terdapat 3 kali pertemuan mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan, maka lakukan proses pembinaan, melakukan pemanggilan mahasiswa tersebut. Pasal 36. Pemberhentian dari kegiatan akademik. Di samping hal-hal yang berhubungan dengan status kelulusan dan tindakan indisipliner, seorang mahasiswa dapat diberhentikan dari kegiatan akademik jika A. Tidak membayar uang SPP maksimal 2 semester. B. Kedapatan mencuri atau menipu. C. Berkelahi atau mencederai orang lain. D.
melakukan perbuatan yang merusak nama baik Politeknik Aceh Selatan. E. Terlibat kasus pidana, kriminal, asusila, atau subversi. 2. Keputusan memberhentikan mahasiswa dari kegiatan akademik akan diputuskan melalui surat keputusan Direktur Politeknik Aceh Selatan berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang jelas. Baik adik-adik mahasiswa Politeknik Aceh Selatan beserta seluruh sivitas akademika yang mengikuti sosialisasi peraturan akademik ini, kita masuk ke bagian keempat, penutup. Pasal 37 penutup, pelaksanaan peraturan akademik adalah tanggung jawab dari Direktur Politeknik Aceh Selatan. Dalam hal-hal yang masih meragukan, Direktur setelah berkonsultasi dengan staf, berhak memutuskan arti pasal dan ayat yang tercantum dalam peraturan akademik Politeknik Aceh Selatan. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik dapat ditertibkan oleh Politeknik sebagai aturan tambahan. Peraturan akademik ini berlaku mulai tanggal ditetapkan di Tapak Tuan pada tanggal 1 Agustus tahun 2019, Direktur Dr. Muhammad Yasar, STP, MSc. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan juga kepada adik-adik mahasiswa agar melaksanakan dan mengikuti semua rangkaian peraturan yang ada di kampus Politeknik Aceh Selatan sebaik-baik mungkin tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Demikian sosialisasi peraturan akademik Politeknik Aceh Selatan. Saya Amsar, Kepala Bagian Akademik Politeknik Aceh Selatan, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.